Apa jadinya jika seorang polisi menilang ulama tanpa alasan? Apakah ini hanya kebetulan, atau ada sesuatu yang lebih besar terjadi? Bayangkan Anda berada di jalan raya, tiba-tiba dihentikan tanpa alasan jelas, diperlakukan dengan tidak adil, dan ditilang hanya karena ego seseorang. Itulah yang dialami Habib Umar hari itu. Namun, tak ada yang menyangka, hanya beberapa saat setelah kejadian tersebut, sesuatu yang mengejutkan terjadi pada polisi itu. Mata. Apakah ini azab nyata? Karma instan? Atau sekadar kebetulan yang tak bisa dijelaskan? Tonton sampai habis. Anda tidak akan percaya bagaimana cerita ini berakhir. Dan di akhir video, ada pesan mendalam yang bisa mengubah cara pandang Anda tentang keadilan dan kebenaran. Namun sebelum kita mulai kisahnya, mari kita menulis sholawat Nabi di kolom komentar. Satu sholawat yang kita tulis semoga bisa menjadi saksi di akhirat dan mengantarkan kita pada syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Mari kita mulai kisahnya. Di sebuah kota yang tak terlalu besar namun penuh dengan dinamika kehidupan, hiduplah seorang ulama yang dikenal dengan kebijaksanaannya, Habib Umar. Kota ini, yang disebut sebagai Kota Bogor, adalah perpaduan antara keindahan alam dan hiruk-pikuk urban yang terus berkembang. Jalanan kota dihiasi dengan pepohonan rindang yang memberikan keteduhan di siang hari, serta masjid-masjid tua yang berdiri megah, menjadi saksi bisu perjalanan iman penduduknya. Habib Umar adalah sosok yang disegani oleh masyarakat. Setiap langkahnya dipenuhi ketenangan, dan setiap ucapannya mengandung hikmah. Dengan jubah putihnya yang selalu bersih dan surban hijau yang melilit kepalanya, ia menjadi panutan bagi banyak orang. Ia bukan hanya seorang guru agama, tetapi juga seorang sahabat bagi mereka yang membutuhkan petunjuk. Sejuknya angin pagi menyapu jalanan kota, membawa aroma embun yang masih menggantung di dedaunan yang mulai berguguran. Pohon-pohon yang berjajar di trotoar menggoyangkan ranting-rantingnya, menciptakan bayangan bergerak di aspal yang masih basah oleh embun malam. Habib Umar melaju dengan santai di atas sepeda motornya, melintasi jalanan yang belum sepenuhnya ramai. Sesekali, ia melihat warung-warung di pinggir jalan mulai membuka pintunya, pemiliknya menyapu halaman, menyiapkan dagangan untuk pelanggan pagi. Jubah putihnya tertata rapi, tampak kontras dengan warna gelap aspal, sementara surban hijau melilit kepalanya, menambah kewibawaan dan keteduhan pada wajahnya yang damai. Seakan dunia di sekelilingnya bergerak lebih lambat, memberi kesempatan bagi setiap orang untuk menikmati pagi dengan lebih tenang. Namun, di tengah ketenangan itu, sebuah persimpangan menunggu di depan. Lampu lalu lintas berganti hijau, dan ia terus melaju dengan hati-hati. Tanpa diduga, dari arah lain, seorang polisi berdiri di pinggir jalan, tatapannya tajam mengawasi setiap kendaraan yang lewat. Habib Umar tetap tenang, meyakini bahwa dirinya tidak melakukan kesalahan apapun. Namun, panggilan lantang dari mulut polisi itu segera menghentikan laju motornya. "Pinggirkan kendaraan, Pak." Suara itu terdengar tegas, nyaris seperti perintah militer, membuat beberapa pejalan kaki di sekitar menoleh dengan penasaran. Habib Umar, tanpa menunjukkan tanda-tanda kebingungan atau keberatan, segera menepikan motornya dengan tenang di bawah rindangnya pohon terembesi yang berdiri kokoh di pinggir jalan. Dari seberang jalan, seorang polisi berbadan tegap berjalan menghampirinya. Nama yang tertulisi di bajunya, Aibtu Komang Suryana. Langkahnya penuh keyakinan, dengan tangan kanan bertumpu di pinggang tempat sabuk berisi peralatannya melekat. Wajahnya keras, ekspresinya tak ramah, dengan tatapan tajam seperti mata elang yang tengah mencari mangsa. Seolah sudah siap menemukan kesalahan sebelum ia bahkan melihat bukti nyata. "Selamat pagi, Pak. Mohon maaf, tapi saya harus memeriksa surat-surat Anda," ujar Aibtu Komang Suryana dengan nada formal, meskipun matanya menyiratkan ketidakpercayaan. Tatapannya menyelidik, penuh kecurigaan yang terasa berlebihan. Habib Umar tetap tenang, tanpa ragu ia merogoh saku jubahnya, mengeluarkan dompet kulit sederhana berisi SIM, STNK, dan KTP, lalu menyerahkannya dengan sikap hormat. Polisi itu menerimanya dengan gerakan cepat, seolah-olah sedang menangani tersangka kejahatan.
Jemarinya bergerak lincah memeriksa setiap detail dokumen itu, matanya menelusuri setiap huruf dan angka, berharap menemukan celah yang bisa dijadikan alasan untuk mengeluarkan surat tilang. Ia menarik napas panjang, lalu mengembuskan dengan kasar, tanda ketidakpuasan. Semua dokumen itu lengkap dan masih berlaku. Sejenak, ia menatap Habib Umar dengan raut wajah yang sulit ditebak, seolah enggan mengakui bahwa pria di depannya ini tidak memiliki kesalahan yang bisa dihukum. "Kenapa saya diberhentikan, Pak?" tanya Habib dengan tenang, suaranya tetap lembut tanpa sedikit pun nada keberatan. Polisi itu menyipitkan matanya, seolah menimbang sesuatu sebelum berbicara. Ia menegakkan tubuhnya, melipat tangan di dada dan menjawab dengan nada kaku, "Anda tadi melaju terlalu lambat. Ini bisa membahayakan lalu lintas." Beberapa pejalan kaki yang melintas melirik ke arah mereka, mendengar alasan yang terasa dibuat-buat. Salah seorang pengendara di belakang bahkan menggeleng pelan, menyadari ketidakmasukakalan pernyataan itu. Habib Umar, yang sudah terbiasa menghadapi berbagai situasi dengan ketenangan, hanya tersenyum kecil, tanpa menunjukkan amarah ataupun protes berlebihan. "Bukankah lebih berbahaya kalau saya ngebut, Pak?" jawabnya, nada suaranya tetap ramah, tapi ada kilatan kebijaksanaan di matanya, membuat beberapa orang yang menyaksikan merasa semakin heran dengan alasan polisi tersebut. Polisi itu terdiam sejenak, bibirnya sedikit mengerut, seolah berpikir keras mencari celah lain untuk membenarkan tindakannya. Ia melirik ke sekeliling, menyadari beberapa pasang mata kini memperhatikan interaksi mereka dengan penuh rasa ingin tahu. Tak ingin terlihat kalah wibawa di hadapan orang banyak, ia menarik napas dalam dan mengalihkan perhatian. "Baiklah, saya periksa kendaraan Anda dulu," ujarnya dengan nada yang kini terdengar lebih tegas, seperti mencoba menegaskan kewibawaannya. Ia berjalan mengelilingi motor Habib Umar, mengetuk-ngetuk bodinya dengan ujung jari, seakan berharap menemukan cacat atau kerusakan. Lalu, ia menunduk untuk mengamati roda dengan seksama, memastikan tidak ada yang kurang dari standar yang ditetapkan. Tak puas hanya dengan itu, ia menyalakan lampu senter kecil dari sakunya dan mengarahkannya ke plat nomor motor Habib Umar, meneliti setiap angka dan huruf dengan intensitas berlebihan. Beberapa orang yang menyaksikan adegan itu mulai berbisik, sebagian bahkan menahan tawa kecil melihat usaha polisi itu yang tampak seperti mencari jarum di dalam jerami. Namun, setelah beberapa menit penuh keheningan yang terasa canggung, hasilnya tetap sama, semuanya dalam kondisi prima. Polisi itu menghela napas panjang, seakan kesal karena tak menemukan kesalahan berarti. Namun, polisi itu masih belum puas. Ia menghela napas dengan kasar, matanya kembali menyisir motor Habib Umar, berharap menemukan celah yang bisa dijadikan alasan untuk menilang. Keningnya berkerut, bibirnya sedikit mengerucut, menandakan ketidaksenangan yang sulit disembunyikan. Tiba-tiba, ia menepuk plat nomor motor dengan ujung jarinya, seolah menemukan sesuatu yang bisa dijadikan alasan kuat. "Saya tetap akan menilang Anda karena plat nomor Anda sedikit kotor. Seharusnya lebih jelas terlihat," katanya dengan nada penuh kepastian, seakan tidak ingin ada perdebatan lebih lanjut. Beberapa orang yang menyaksikan kejadian itu mulai saling berbisik, beberapa bahkan mengangkat alis mereka, jelas merasa jengkel dengan alasan yang dicari-cari itu. Salah seorang pria tua yang duduk di warung kopi tak jauh dari situ menggeleng-gelengkan kepala, sementara seorang ibu yang tengah menggendong anaknya tampak menggumam sesuatu dengan nada kesal. Habib Umar tetap tidak menunjukkan sedikit pun kemarahan. Ia menatap polisi itu dengan penuh kelembutan, matanya menyiratkan kesabaran yang tak tergoyahkan. "Pak Polisi, hukum ada untuk ditegakkan dengan adil. Jika memang saya salah, saya akan menerimanya. Namun, jika saya tidak bersalah dan tetap ditilang, itu bukan urusan saya lagi, melainkan urusan Anda dengan Allah." Polisi itu mendengus, kali ini lebih keras, matanya menyala penuh kemarahan. "Bapak jangan menggurui saya. Jangan membawa-bawa Tuhan dalam urusan ini," katanya dengan suara yang semakin tinggi. Wajahnya memerah, otot-otot di lehernya menegang, seolah kata-kata Habib Umar telah menusuk egonya yang selama ini terjaga. Beberapa orang yang melihat dari kejauhan mulai saling berbisik. Beberapa pengendara bahkan sengaja memperlambat laju kendaraan mereka, tertarik dengan ketegangan yang terjadi.
Sementara itu, Aibtu Suryana melangkah lebih dekat, menatap Habib Umar dengan penuh amarah. "Saya hanya menjalankan tugas, dan saya tidak perlu ceramah dari Anda," lanjutnya sambil mengayunkan tangan, hampir seperti memberi isyarat agar Habib berhenti berbicara. Habib Umar tetap tersenyum, meskipun dalam hatinya ia bisa merasakan ketidaknyamanan yang semakin menguat di antara mereka. Dengan nada lembut namun penuh ketegasan, ia berkata, "Tugas itu adalah amanah, Pak. Jika dijalankan dengan niat baik, akan mendatangkan keberkahan. Semoga Allah membukakan mata Anda." Ucapan itu bukannya meredakan situasi, justru membuat Aibtu Suryana semakin berang. Wajahnya semakin gelap, rahangnya mengatup erat, dan tangan yang menggenggam surat tilang kini mengepal kuat seakan ingin meremasnya. "Saya sudah cukup dengar ocehan Anda," bentaknya, lalu dengan kasar ia merobek kertas tilang dan menuliskan yang baru dengan gerakan cepat dan penuh emosi. Polisi itu mencoret-coret lembaran surat tilang dengan gerakan tergesa, seolah ingin segera mengakhiri interaksi ini. Wajahnya masih dipenuhi amarah yang tertahan, sementara napasnya terdengar berat. Setelah selesai menulis, ia merobek lembaran itu dengan kasar dan menyodorkannya ke arah Habib Umar, nyaris membantingnya ke tangan sang Habib. "Ini tilangnya. Kalau tidak terima, silakan ajukan protes ke kantor," ucapnya dengan nada tajam, tatapannya penuh kemenangan seolah merasa telah berhasil menundukkan Habib Umar. Namun, reaksi yang diharapkan tak juga muncul. Habib Umar tetap tenang, bahkan dengan senyum kecil di wajahnya. Ia menerima surat tilang itu dengan penuh kesabaran, tanpa sedikit pun menunjukkan kemarahan atau rasa keberatan. Dengan anggukan kecil, ia berkata, "Terima kasih, Pak. Semoga tugas Anda selalu diberkahi keadilan dan keberkahan." Perkataan itu justru semakin membuat polisi itu geram. Rahangnya mengeras, dan ia tampak hendak mengatakan sesuatu, tetapi kemudian mengurungkan niatnya. Beberapa pejalan kaki yang menyaksikan kejadian itu tampak semakin jengkel dengan sikap arogan polisi tersebut. Beberapa bahkan terdengar berbisik, mengomentari ketidakadilan yang baru saja mereka saksikan. Tanpa berlama-lama, Habib Umar menyimpan surat tilang itu ke dalam lipatan jubahnya dan menyalakan kembali motornya. Dengan keanggunan yang sama sejak awal, ia melanjutkan perjalanannya ke masjid, meninggalkan ketegangan di belakangnya. Hari-hari berlalu setelah kejadian itu, dan Aibtu Komang Suryana terus menjalankan tugasnya seperti biasa. Namun, ada sesuatu yang mengusik pikirannya, seperti bayangan yang enggan pergi. Setiap kali ia menilang pengendara, kata-kata Habib Umar terus menggema dalam benaknya. "Semoga Allah membukakan mata Anda." Awalnya, ia menganggap itu hanya ucapan biasa, tidak lebih dari omongan seorang pria tua yang banyak omong. Namun, semakin ia berusaha mengabaikannya, semakin kuat suara itu menghantui pikirannya. Setiap kali ia menuliskan surat tilang, suara itu terdengar lebih jelas, seolah berbisik tepat di telinganya. Pagi itu, ia menghentikan seorang pengendara yang tampak tergesa-gesa. "Selamat pagi, Pak. Bisa saya lihat surat-suratnya?" katanya dengan nada yang lebih ketus dari biasanya. Pria itu menatapnya dengan bingung. "Tapi saya tidak melanggar apapun, Pak. Kenapa saya dihentikan?" Aibtu Komang menatap pria itu, membuka mulutnya untuk menjawab, tetapi dadanya terasa sesak. Kata-kata Habib Umar kembali muncul, kali ini lebih kuat. Ia mengatupkan rahangnya, menepis perasaan yang mulai mengusik. "Sudah, jangan banyak tanya. Serahkan saja surat-suratnya," katanya lebih keras dari yang ia maksudkan. Pria itu menyerahkan dokumen-dokumennya dengan ragu, ekspresinya menunjukkan ketidakpercayaan. Beberapa pejalan kaki di sekitar melirik ke arah mereka, mengamati dengan tatapan penasaran. Aibtu Komang merasa gerah, tetapi tetap berusaha menunjukkan ketegasannya. Ia menuliskan surat tilang, meski dalam hatinya ada perasaan aneh yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di sore hari, saat ia menilang seorang pengendara lain dengan alasan yang samar, ia merasa seakan tatapan pria itu penuh kecurigaan, seperti melihatnya bukan sebagai penegak hukum, tetapi sebagai seseorang yang sedang mencari-cari kesalahan. Perasaan tak nyaman itu semakin menyesakkan dadanya. Ia mengernyit, mencoba menepis bayangan Habib Umar,
tetapi kata-kata itu terus menghantuinya, membuatnya mulai mempertanyakan keadilannya sendiri. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua yang ia lakukan adalah bagian dari tugasnya. Tetapi di sudut hatinya, ada perasaan gelisah yang tak bisa ia abaikan. Ia mencoba mengabaikan, tetapi kata-kata itu menggema dalam pikirannya seperti bisikan yang tak pernah berhenti. Suatu malam, ketika ia hendak pulang ke rumah setelah bertugas, hujan turun dengan deras. Jalanan basah, lampu-lampu kota berpendar dalam refleksi air yang menggenang. Ia mempercepat langkahnya menuju parkiran. Namun, tiba-tiba matanya terasa kabur. Cahaya lampu jalanan yang biasanya terang kini terlihat samar. Ia mengedipkan mata berulang kali, menggosoknya dengan tangan, tapi pandangannya semakin buram. Hatinya mulai dipenuhi rasa cemas. Ia mencoba berjalan, tapi dunia di sekitarnya semakin gelap. Seolah-olah bayangan pekat menelan semua cahaya yang ada. "Pak Suryana, Anda baik-baik saja?" tanya seorang rekannya yang kebetulan lewat. Suaranya terdengar cemas saat melihat wajah pucat Aibtu Suryana. Aibtu Suryana menggeleng pelan, tangannya meraba-raba udara di depannya, mencoba memastikan keberadaannya. Saya tidak bisa melihat dengan jelas," jawabnya dengan suara gemetar. Ada nada ketakutan yang terselip dalam ucapannya, sesuatu yang jarang muncul dari pria yang selama ini penuh percaya diri. Rekannya segera merangkul lengannya, membantunya berdiri dengan hati-hati. "Kita harus segera ke rumah sakit, Pak," katanya, setengah menyeret tubuh Suryana yang mulai kehilangan keseimbangan. Di rumah sakit, ruangan berbau antiseptik menyambut mereka. Dokter yang memeriksanya mengernyitkan dahi setelah melakukan beberapa pemeriksaan. Ia menyorotkan senter kecil ke mata Aibtu Suryana, mengamati pupilnya dengan seksama. Setelah beberapa saat, dokter itu menatapnya dengan ekspresi bingung. "Mata Anda tidak mengalami cedera atau penyakit tertentu. Tidak ada infeksi, tidak ada gangguan serius. Semuanya kelihatan baik-baik saja," kata dokter itu sambil melepas sarung tangannya. "Secara medis, tidak ada alasan mengapa penglihatan Anda terganggu. Ini aneh." Aibtu Suryana menelan ludah. Dadanya terasa semakin berat. Ingatannya melayang kembali pada pertemuannya dengan Habib Umar. Apakah ini hanya kebetulan, ataukah sesuatu yang lebih besar sedang terjadi padanya? Malam itu, ia tak bisa tidur. Dalam kegelapan, ia mulai merenung. Selama ini, ia sering menggunakan seragamnya untuk menindas orang lain. Ia sering mencari-cari kesalahan hanya demi uang tambahan. Ia menyalahgunakan kekuasaannya tanpa berpikir panjang tentang akibatnya. Dan kini, ia berada dalam kegelapan, tanpa tahu apakah ia bisa melihat kembali. Pagi harinya, dengan penuh rasa putus asa, ia memutuskan untuk menemui Habib Umar di masjid. Dengan langkah tertatih, ia meminta seseorang menuntunnya ke sana. Saat ia tiba, suara lantunan ayat suci Al-Quran memenuhi ruangan, menyejukkan hati siapapun yang mendengarnya. Ketika Habib Umar melihat polisi itu datang, ia tersenyum hangat. "Silakan duduk, Pak Polisi." Dengan suara serak, Aibtu Suryana berkata, "Habib, saya telah berbuat salah. Saya sering menindas orang-orang yang tidak bersalah, termasuk Anda. Dan sekarang, mata saya tertutup, saya tidak bisa melihat dengan jelas." Habib Umar menatapnya dengan penuh kasih. Mata fisik bisa terbuka, tapi mata hati yang tertutup jauh lebih berbahaya. Air mata mengalir di wajah polisi itu. "Saya ingin berubah, saya ingin meminta maaf. Apakah saya masih bisa dimaafkan?" Habib Umar tersenyum lembut. "Allah Maha Pengampun. Taubat selalu terbuka bagi siapapun yang ingin kembali." Dengan hati yang tulus, polisi itu meminta maaf dan berjanji untuk mengubah hidupnya. Habib Umar kemudian menengadahkan tangan, mendoakan agar hatinya dibersihkan dan matanya kembali terbuka. Saat doa selesai, Aibtu Suryana perlahan membuka matanya. Pandangannya masih samar, tetapi ia mulai melihat cahaya. Sedikit demi sedikit, bayangan di depannya menjadi lebih jelas. Tangisnya pecah. "Saya bisa melihat. Saya bisa melihat." Habib Umar tersenyum. Cahaya Allah selalu ada bagi mereka yang mau menerima kebenaran.
Namun, kenyataannya tidak seperti itu. Meski kejadian aneh itu sempat mengguncangnya, Aibtu Komang Suryana tetap kembali ke kebiasaannya. Ia masih sering menindas pengendara yang tak bersalah, masih mencari-cari celah untuk mengeluarkan tilang, dan tetap menggunakan seragamnya sebagai alat kekuasaan. Namun, ada satu perbedaan, ia tak bisa lepas dari perasaan gelisah yang semakin hari semakin besar. Setiap kali ia mengangkat buku tilangnya, ia merasakan seolah-olah ada tatapan yang mengawasinya. Setiap kali ia menuliskan denda untuk alasan yang dibuat-buat, kata-kata Habib Umar menggema kembali di telinganya, membuat tangannya sedikit gemetar. Namun, ia terus menepisnya, meyakinkan dirinya bahwa ia hanyalah menjalankan tugas. Malam demi malam, tidur semakin sulit baginya. Bayangan kejadian itu terus menghantuinya. Apakah ini peringatan? Atau sekadar permainan pikirannya sendiri? Hingga suatu hari, sesuatu yang lebih besar terjadi, sesuatu yang akhirnya membuatnya benar-benar mempertanyakan segala yang telah ia lakukan.